Pernah dengar cerita tentang Porcupine Dilemma oleh Arthur Schopenhauer nggak? Ini menarik banget loh. Sekelompok landak di musim dingin saling mendekat demi hangat. Tapi semakin dekat, duri mereka saling menusuk. Saat menjauh, mereka kedinginan. Mereka bolak-balik mengukur jarak sampai menemukan satu titik pas, cukup dekat untuk hangat, cukup jauh agar duri tidak saling nusuk. Tapi ini bukan tentang landak. Ini tentang hubungan manusia. Lo butuh orang lain, tapi lo bawa duri, orang lain juga bawa duri. Masing-masing bawa egonya, traumanya, cemburunya, karakter jeleknya. Dan saat jarak terlalu rapat, mulai deh. Ego lo main, ego orang itu main. Sisi jeleknya masing-masing keluar, sama-sama kesel, jadi konflik, lalu menjauh. Terus jadi kesepian, kangen, butuh, terus deket lagi. Pernah dengar kalimat ini? Deket bau busuk, jauh bau wangi. Tapi deket terasa sesak, jauh terasa sakit. Dalam ruang publik, ada sopan santun sebagai protokol jarak, etika sebagai pengingat batas hak, dan adab sebagai kendali internal untuk meredam gesekan agar interaksi tetap fungsional. Makanya orang bisa berbaur tanpa konflik. Karena ada regulasi sosial. Masalah muncul saat hubungan masuk ke level yang lebih intim. Sopan dilepas, jujur tapi tanpa etika, dekat tapi tanpa regulasi, dan terbuka tapi tanpa kesadaran. Disinilah Schopenhauer skeptis bahwa manusia bisa harmonis secara permanen. Karena setiap orang punya hasratnya sendiri, yang pasti akan bergesekan dengan hasrat orang lain. Tapi dia juga butuh terus dekat dengan orang lain, karena nggak tahan dengan dirinya sendiri. Butuh ditemenin supaya nggak kesepian. Butuh dipuk-puk supaya nggak cemas. Butuh dibales supaya merasa aman. Sebuah lingkaran setan. Untuk lepas dari lingkaran setan itu butuh kecerdasan. Karena perlu kapasitas berpikir yang cukup tinggi untuk bikin diri lo nggak bergantung pada kedekatan terus-menerus. Bukan karena lo dingin atau antisosial, tapi karena lo punya self-regulation. Lo bisa tenangin sistem saraf lo sendiri, tanpa harus mencari pelampiasan keluar. Lo bisa nemuin hangat dari dalam diri lo sendiri, dari berpikir, berkarya, refleksi. Lo nggak jadiin orang lain sebagai regulator utama emosi lo. Lo punya attachment yang aman, karena lo punya stabilitas internal. Lo nggak maksa, nggak nuntut, nggak overreact. Lo bisa sendiri tanpa merasa kosong, dan bisa dekat tanpa kehilangan diri. Di titik ini, konsep dilema landak bertransformasi. I don't need you, but I choose you. Lo hadir karena lo milih, bukan karena lo butuh. Lo bisa ngatur jarak, cukup dekat untuk hangat, cukup jauh untuk nggak nusuk. Ada jeda saat emosi lo naik, ada kesadaran akan pola diri lo sendiri, dan ada empati terhadap dampak duri lo pada orang lain. Lo nggak butuh orang lain untuk jadi utuh, tapi lo butuh kesadaran agar nggak melukai saat mendekat. Tampak indah, tapi retak.